Kita tidak membahas kelahirannya, tetapi kita ngambil keteladanan dari Rasulullah gitu ya. Jadi dalam maulid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita masih bisa berjumpa kembali di podcast kita, podcast Iman. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menyimak podcast kita. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial kembali. Beliau Bapak Ustadz Sapardi sebagai pengelola di Pondok Pesantren An-Nur ya Pak ya, seperti itu nih. Mungkin kesempatan kali ini ya Pak, kan ini baru selesai dari Maulid Nabi seperti itu ya. Baru kemarin. Mungkin kita bisa ya berbincang-bincang ngobrol mengenai Maulid Nabi seperti itu Pak. Mungkin kalau di sekitar Maulid Nabi ini hal-hal apa atau mungkin momentum apa yang bisa kita bicarakan ataupun kita ambil hikmahnya seperti itu Bapak. Terima kasih. Sebelumnya Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iman yang saya cintai dan Mas Saiful selaku hostnya pagi hari ini. Alhamdulillah untuk hari ini kita tanggal 13 Rabiul Awal ya. Jadi kemarin betul. Tanggal 12 itu banyak umat Islam yang memperingati hari Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi gitu ya. Hanya kita tidak akan membahas terkait dengan kelahirannya prosesi saja, kelahiran Nabi ya. Tapi karena ini kita sudah jauh dari beliau, maka kita mengambil keteladanan dari Rasulullah SAW. Apa yang bisa kita teladani seperti itu? Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Ahzab ya, ayat yang ke-21 itu laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah ya. Jadi sudah ada pada diri Rasul itu suri tauladan. Suri tauladan yang kita ambil yang mana? Tentu semuanya kita ambil, tetapi masing-masing kita memiliki porsi yang berbeda. Kalau saya punya buku Muhammad Super Leader, Super Manager ya, yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Antoni Syafi'i. Beliau menuliskan kepribadian Rasulullah itu dari berbagai sisi kepribadian beliau. Sisi lain beliau sebagai seorang nabi dan rasul, utusan Allah gitu ya. Tapi beliau juga sebagai pribadi personal ya, yang beliau manusia biasa sebenarnya. Artinya juga maka kan dalam syahadat kita kan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi beliau juga seorang hamba gitu ya. Nah, Rasul juga sebagai seorang suami bagi istri-istri beliau. Ya, maka kita juga bisa mengambil bagaimana keteladanan beliau sebagai sosok suami. Beliau juga sebagai seorang ayah bagi anak-anak. Beliau juga sebagai seorang kakek. Beliau sebagai seorang pedagang, sebagai seorang ekonom. Mungkin bagi para pendengar yang sebagai seorang wira swasta bisa mengambil kepribadian beliau dari sisi kewirausahaannya. Atau mungkin bagi para pendengar yang berprofesi sebagai seorang tentara, beliau sebagai seorang panglima perang loh Mas. Ya, beliau sebagai seorang panglima perang yang tidak hanya perintah ayo perang, tapi beliau juga memimpin di depan. Jadi berapa saja beliau yang dipimpin dalam perangan itu, kan itu. Beliau juga sebagai imam, pemimpin. Kalau sekarang ya presiden ya, yang sukses dari berbagai macam apa yang beliau lakukan itu semuanya sukses. Maka sampai-sampai Michael Hart ya, seorang kafir itu ketika membuat tokoh ya berpengaruh di dunia itu menempatkan Rasulullah SAW itu pada urutan yang pertama ya. Karena apa? Sejak bangun tidur sampai mau berangkat tidur lagi itu semuanya diisi kebaikan, problem yang beliau bisa menyelesaikan persoalan dari semua sektor kehidupan yang hari ini pun kita bisa melakukan itu. Jadi kesimpulannya dari Nabi itu banyak hal yang bisa kita ambil atau kita teladani Ustaz ya. Jadi baik dari sisi manapun kita bisa mengambilnya sesuai dengan kemampuan ataupun porsi kita ya. Mau meneladani dari sisi yang mana? Mungkin dari segi ekonominya atau kepemimpinannya atau sebagai seorang suami yang sebaik-baik suami seperti itu Ustaz ya. Jadi kalau mungkin kan para pendengar ini kan memiliki latar belakang aktivitas yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya saya sebagai seorang guru ya, saya di pondok pesantren, maka saya bisa mengambil keteladanan beliau dalam mengajar.
Karena Rasulullah SAW itu juga seorang guru. Bahkan tugas utama beliau kan kalau kita bahasakan sekarang kan guru, mengajarkan tentang kebaikan, nilai-nilai Islam, mengajarkan tentang ketauhidan, mengajarkan dan mencontohkan tentang akhlak yang hari ini Masya Allah itu ya luar biasa, penurunan sampai orang mengatakan terjadi krisis akhlak ya, sampai krisis adab ya, degradasi moral itu, apalagi bukan hanya pada rakyat biasa tapi juga ditontonkan oleh para pejabat, para politisi yang mereka kemudian dikenal dengan adanya pelanggaran adab, pelanggaran etik. Rasul mencontohkan sampai-sampai para sahabat itu bertanya kepada Ibunda Aisyah itu, ya Ibunda Aisyah, bagaimana sih sebenarnya akhlak Rasulullah? Maka Ibunda Aisyah mengatakan kana khuluqul Quran. Jadi akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Jadi semua apa yang dilakukan beliau itu selalu dibimbing oleh wahyu, oleh Al-Quran. Jadi ibarat kata Al-Quran yang bisa berjalan itu ya Nabi Muhammad. Iya, maka kata di bukunya Ustadz Antonius Shafii itu disebutnya sebenarnya The Living Quran. Al-Quran yang hidup itu ya kalau pengen ya baca kisahnya Nabi Muhammad gitu ya. Nah, maka kemudian kita sebagai umat beliau itu kecintaan kita kepada beliau bukan hanya dalam kita memperingati hari lahirnya, tapi kecintaan kita kepada pribadi beliau yang memiliki aktivitas berbagai macam itu kita harus mencontoh. Kita teladani. Atau mungkin ini karena podcastnya Insan Mandiri ya, yang bergerak dalam ekonomi syariah ini. Maka bagaimana kejujuran beliau di dalam bermuamalah ya. Sambil contoh misalnya kisahnya Rasulullah ketika belum diangkat sebagai nabi dan rasul, membawa dagangannya Ibunda Khadijah binti Khuwailid itu ya. Nah, ini kan beliau mengandalkan kejujurannya itu. Maka sampai-sampai Ibunda Khadijah itu mengatakan di antara para pedagang-pedagang yang mengambil daganganku yang bisa memberikan keuntungan yang lebih besar itu hanya Muhammad gitu ya. Ya, karena beliau jujur. Ini barang yang memang dagangan yang memang baru ya dikatakan baru. Kalau misalnya buah ini fresh ya, bukan kemudian yang fresh itu yang dicampur, di atas, yang di bawahnya yang kelihatan itu justru yang udah kemarin-kemarin yang sudah mulai basi itu. Nah, ini Rasul enggak, ini fresh semua. Kalau fresh ya fresh. Kalau ini barang yang kemarin, barang kemarin. Katakan kemarin. Nah, katakan kemarin. Kalau ini sudah buruk, yang sudah enggak layak, kalau mau beli ya silahkan, tapi kan sudah dikatakan gitu ya. Posisinya sudah berbeda. Nah, kan gitu. Dan termasuk diantara beliau betul-betul menghindari bahkan menolak riba kan. Dan kita juga seperti itu di lembaga-lembaga keuangan syariah itu memang harus berjuang untuk jauh dari riba gitu. Ini contoh satu muamalah kalau mungkin pemirsa ada yang bergerak di bidang muamalah gitu. Walaupun semua kita juga pasti akan bermuamalah gitu. Iya betul. Nah, ini menyinggung sedikit, kita melenceng sedikit ini Ustaz. Tadi kan menyinggung mengenai riba gitu. Mungkin boleh kita sedikit definisikan gitu mengenai riba, karena tidak jarang itu ketika di luar itu masih banyak teman-teman yang bertanya, definisi riba itu yang bagaimana sih? Apakah yang bunga berbunga saja atau yang bunga yang bagaimana seperti itu Ustaz? Secara sederhana itu orang mendefinisikan riba itu adalah sebuah transaksi yang ada kelebihan. Cuman di sini harus ada landasan pijakan fikihnya. Nanti bisa dibuka dalam kitab Minhajul Muslim ya. Di sana kan banyak sekali ada muamalahnya itu ya. Transaksi, ada akad-akad ya. Jadi tidak setiap sesuatu yang ada kelebihan itu dikatakan riba kan gitu ya. Nah, itu nanti bergantung pada akad kan gitu ya. Akad atau perjanjiannya. Itu ya. Kalau sederhananya kalau mungkin yang berlaku di lembaga keuangan gitu ya. Itu kan memang pada akadnya. Ya, pada akadnya seperti kita meminang seorang ahwat gitu ya, maka yang awalnya haram itu menjadi halal karena ada akad yang pasti, ada yang jelas itu akadnya secara kita ijab kabulnya sudah jelas sehingga
dalam waktu yang singkat itu menjadi halal, Halal. kan gitu. Ya, Beda biasa sering disebut dengan akad nikah seperti akad itu. nikah itu ya. Beda dengan ketika kita datang ke lokalisasi, sama-sama aktivitasnya gitu ya. Sama ada perjanjiannya, Sama jual ada beli perjanjiannya. transaksi. Sana juga transaksi, Iya. tapi kan tidak dilandasi dengan akad yang syariah gitu ya. Itu Mas Saiful Ya, ya. kemudian mungkin kita dalam meneladani Nabi itu tadi Ustaz, dengan era yang saat ini mungkin ya, dengan ya pemuda-pemuda remaja yang saat ini, dengan gaya ataupun ya pergaulan yang saat ini Ustaz, mungkin teladan dari mana kita yang harus kita contoh atau yang kita teladani dari Nabi itu untuk ya untuk keadaan yang seperti saat ini Ustaz. Iya. Hari ini orang mengatakan generasi Z itu ya. Nggih. Generasi Z yang orang mendefinisikan sebagai generasi stroberi gitu ya. Secara fisik kelihatan kuat tapi dia tidak tahan terhadap tantangan gitu ya. Jadi orang mengatakan kemudian lebay itu. Dan ini memang kita rasakan generasi-generasi sekarang itu ternina-bubukkan dengan sebuah fasilitas. Beda dengan masa-masa usia muda saya ya, yang memang semuanya itu penuh dengan perjuangan. Kalau hari ini boleh dikatakan orang tua itu banyak memfasilitasi anak, sehingga anak tumbuh dengan fasilitas. Yang ya mungkin dari sisi makannya, mungkin dari sisi transportasinya. Coba kita lihat anak-anak muda sekarang, yang rata-rata mereka sudah pakai motor. Zaman dulu ya jalan kaki gitu. Maka di pondok saya di Anur itu kita ajarkan pada santri-santriwati gitu ya. Jadi kalau keluaran itu nggak boleh dia naik motor, nggak boleh. Keluar dalam artian pulang atau bagaimana? Keluar kan ada jadwal keluaran ya. gitu. Dia misalnya belanja atau bagaimana? Misalnya Jumat keempat untuk laki-laki, untuk Jumat pertama itu untuk perempuan. Mungkin mau belanja kebutuhan. Mereka kita izinkan keluar gitu loh. Tetapi nggak boleh naik mobil, nggak boleh naik bis, tetap jalan kaki. Semuanya harus jalan kaki. Gitu mau ke pasar silakan. Mau ke pasar silakan, mau ke taman kota silakan. Tapi jalan kaki. Tapi semuanya harus jalan kaki. Melatih fisiknya itu ya. Itu kalau semuanya kemudian kita fasilitasi serba enak, enggak ada Mas. Kesuksesan itu yang didapatkan dengan instan, dengan kemudahan. Semuanya akan didapatkan. Dan Rasul itu ya sejak beliau dalam kandungan sudah yatim, ditinggal bapaknya. Ya kemudian masih kecil sudah ditinggal ibunya, ikut kakeknya. Baru berapa bulan kakeknya meninggal, ikut pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib itu bukan orang yang kaya gitu ya. Sehingga beliau harus ikut berdagang pamannya ya merasakan bagaimana kerasnya menyambung hidup ya. Maka generasi muda sekarang kita itu sebenarnya ya kita latih untuk berjuang, jangan mengandalkan fasilitas orang tua ya. Karena untuk makan saja sekarang tinggal pencet di HP. Iya kan gitu. Semuanya kan ini kan difasilitasi gitu ya. Fasilitasnya sampai semudah itu gitu. Iya betul. Jadi mengapa kemudian generasi muda? Karena memang ya ini juga bisa jadi tidak salah anak saja, orang tua juga bisa jadi ikut andil. Ikut peran gitu. Karena apa? Orang tua akan memfasilitasi itu. Tapi sebetulnya ketika mendidik anak itu dengan berbagai fasilitas itu sebenarnya tidak mendidik. Ya, ada fasilitas boleh, tetapi harus ada pembekalan. Ya, artinya harus diarahkan. Iya, harus diarahkan itu. Bahwa ini harus didapatkan dari mana? Fasilitas ini dari mana? Prosesnya seperti apa? Kalau misalnya kami di pondok ya ini harus dihubungkan. Kamu dapat ini tuh bukan dari orang tua kamu. Orang tamu sedang bekerja kemudian dikasih, tapi orang tamu bekerja itu siapa yang memberi? Allah. Kan gitu. Ini sebenarnya rezeki dari Allah, maka bantu orang tamu dengan doa kamu, gitu ya. Kamu mendoakan orang tua, ya seperti akhir malam bangun, sholat tahajud, berdoa agar orang tuamu diberikan kesehatan, kemudian diberi rezeki yang halal dan thayyib, sehingga Allah berikan rezeki kepada orang tua, sehingga kamu bisa mendapatkan dari orang tua kamu. Itu bisa dipakai untuk pendidikan, makan dan lain sebagainya. Betul. Itu tadi Ustaz. Kemudian kalau tadi kan dari segi remajanya pada saat ini, remaja pada saat ini meneladani Nabi seperti itu. Kemudian kalau sekarang kita bergeser sedikit Ustaz ke orang tua gitu. Orang tua yang ya orang tua zaman sekarang seperti itu. Itu kalau kita mau meneladani Nabi sebagai orang tua dahulu itu bagaimana Ustaz? Iya. Jadi begini, memang belum ada lembaga pendidikan atau bahkan perguruan tinggi itu yang punya jurusan
khusus untuk ilmu tentang keluarga. Ya. Walaupun kalau saya pas di magister psikologi itu ada mata kuliah psikologi keluarga. Jadi psikologi keluarga itu ya membahas tentang sebetulnya orang mau nikah itu harus mengilmui dulu. Harus punya ilmu Harus dulu. punya ilmu Tidak dulu. sekedar Ya. perangkat sholat dan Iya, berani untuk iya, melamar gitu ya. gitu ya, tapi Iya, harus punya bukan. bekal Iya, ilmu betul. dulu Ustaz ya. Semuanya harus punya ilmu dulu, Mas. Ya, maka sekarang ini kalau nggak salah, ketika mereka mendaftar untuk jadwal ijab kabul ya, itu dari pihak KUA itu ada semacam kayak kuliah pranikah itu ya, untuk membekali itu. Jadi orang menikah itu bukan persoalan saya sudah seneng sama dia tidak, atau bahkan mohon maaf mungkin sudah terlanjur kecelakaan, itu tidak seperti itu ya. Tetapi betul-betul ini nikah itu kan ibadah, maka harus diilmui ya. Hak dan kewajiban nanti sebagai seorang suami itu apa, hak kewajiban seorang istri itu apa, kemudian sampai pada ketika sudah punya anak, hak dan kewajiban orang tua kepada anak itu seperti apa, hak dan kewajiban anak kepada orang tua itu bagaimana. Terus nanti dia berada di tengah-tengah masyarakat, hak dan kewajiban dia berada di tengah masyarakat itu seperti apa. Maka itu nanti ada pembinaan keluarga. Itu ya memang semuanya harus berangkat dari ilmu. Kalau orang tidak mengilmui tentang parenting, tentang keluarga, ya dia berjalan, oh ya aku seneng, dia seneng, nikah, selesai dapat punya momongan, terus dia nggak ngerti apa menjadi kewajiban orang tua pada anaknya. Jadi tujuan atau visi misi seorang yang berumah tangga itu harus kemana dan bagaimana nanti tidak bisa ditemukan ya Ustaz. Kan pernah ada kisah seorang bapak yang mengadukan kepada Khalifah Umar bin Khattab yang kisah itu kemudian karena menganggap anaknya durhaka pada orang tua. Ya, ketika diadukan pada Khalifah Umar itu kan Umar langsung panggil anakmu kan. Maka Khalifah mengutus utusan untuk manggil anak si fulan itu. Ketika dihadapkan itu kan kemudian anaknya sebelum bertanya pada Khalifah, ya Khalifah, bolehkah saya bertanya sebelum saya menjawab pertanyaan? Boleh, silahkan. Apa hak anak dari orang tuanya? Kalau hak anak berarti kewajiban orang tua. Ya, kata Khalifah Umar Khattab, 3 hak anak dari orang tuanya. Pertama, mencarikan ibu yang solehah. Kemudian memberikan nama yang baik buat anaknya. Ketiga, mengajari Al-Quran, mengajari agama. Nah, kata anak ini, 3-tiganya nggak saya dapatkan dari ayah saya. Ibu saya adalah seorang budak wanita yang dizinai oleh ayah saya. Kemudian ayah saya tidak memberi nama yang baik, saya diberi nama Jual itu ya, atau Ude atau Coro lah gitu ya. Kemudian sampai saya usia sekarang saya belum pernah diajari agama, nggak diajari membaca Al-Quran. Maka kata Khalifah, bukan anakmu yang durhaka, tapi kamu justru durhaka pada anakmu. Jadi yang durhaka itu bukan hanya anak saja. Orang tua bisa durhaka kepada anak ketika hak anak tidak disampaikan, tidak diberikan. Maka mungkin di era sekarang karena orang tua juga sibuk dengan aktivitas kerjanya, maka sekarang sudah banyak lembaga pendidikan di masjid-masjid, sudah banyak berdiri TPA, diniyah, TPQ, atau bahkan ada rumah Quran. Kalau mungkin setingkat SMP kami punya pondok pesantren, atau TKSD kami juga punya Anur itu ya. Mereka menitipkan. Nah ini sudah termasuk bagian hak anak diberikan melalui walaupun pendidikan dititipkan ke lembaga pendidikan Islam. Sejauh itu Ustaz. Jadi kan tadi disampaikan ya sekarang itu memang dalam tanda kutip itu umumnya gitu memang seorang pasangan suami dan istri itu rata-rata semua bekerja seperti itu ya Ustaz. Nah itu jika meneladani kepada Nabi Muhammad dulu itu apakah seperti itu? Apakah juga istri Nabi dulu itu juga bekerja, ataukah ketika misalkan istri Nabi itu dulu tidak bekerja, kemudian pada umumnya saat ini itu pasangan suami istri itu bekerja, itu apakah termasuk tidak meneladani atau boleh atau tidakkah seperti itu Ustaz sebetulnya? Kan efeknya tadi jadi mungkin perhatian atau kewajiban mendidik anaknya jadi berkurang seperti itu Ustaz. Ibunda Khadijah itu pengusaha besar. Kalau sekarang namanya konglomerat. Nih. Artinya beliau termasuk di antara istri Nabi yang berusaha.
punya usaha, paling bahkan kaya ya. ya beliau termasuk konglomeratnya di masa itu gitu ya. Cuman ketika sudah punya suami maka harus ada izin Dari dari suami. suami kan begitu, karena ya idealnya itu memang istri itu sebagai ibu rumah tangga. Tapi kalau suami itu ternyata nggak mampu untuk memberikan apa namanya kesejahteraan keluarga, maka ketika istri itu mau Membantu membantu, maka harus izin dari dari suami. suami. Maka setiap kali ya kalau misalnya kami di pondok itu mau menerima apa Santri asatid baru gitu ya, sudah berkeluarga, apalagi seorang perempuan ahwat itu, pasti saya tanyakan, izin dari sudah suami izin seperti suami belum? Ya, sudah. Kalau sudah ya kita lanjutkan. Kalau belum ya mohon maaf, kami nggak bisa karena nanti ada konsekuensi. Artinya pagi sampai siang keberadaan jenengan ada di si pondok. istri Ya, berarti si berada di istri pondok ya ya. kan gitu. Semuanya harus sepengetahuan suami Nggih. kan begitu ya. Dan Surat ini tentu ya bahkan kemarin misalnya kami mengangkat kepala baru itu ya, karena kepala tentu konsekuensinya dia punya tanggung jawab karena TK itu kan, kemudian kita angkat seorang ustazah itu ya, saya harus ada surat izin dari suami secara tertulis. Ya, kalau sudah ada itu baru kami proses. Kalau enggak ya kami nggak bisa proses itu. Karena memang Ya, konsekuensinya karena konsekuensinya kalau kepala, ya karena kepala TK kan nggak mungkin laki-laki, iya, karena semuanya kan ustazah yang ngajar itu ya. Nah, kemudian konsekuensinya kan dia harus ya mungkin banyak secara waktu. kedinasan, ada rapat dan sebagainya yang sifatnya mendadak, terus apalagi di dinas pendidikan itu ya harus buat Laporan laporan dan dan sebagainya sebagainya, itu ya. mungkin menyita waktu. Kalau suami sudah mengizinkan, Mengizinkan memahami, dan tidak mengurangi kewajiban istri terhadap suami suami. dan anak-anak. Jadi memang kita memberikan porsi, ya anak harus diperhatikan. Ya. Maka kemudian kita ajak ya semua lembaga yang saya ada di dalamnya itu, saya ajak untuk ada kajian yang melibatkan keluarga. Kan itu. Biar ada sosialisasi antar keluarga yang Iya, bekerja di situ seperti itu. jadi misalnya di pondok atau di Yayasan Anur ya kami mengajak ada kajian keluarga. Ya, setiap 2 bulan sekali. Oh, ini loh, ini Keluarganya suaminya ini. ustazah ini. Oh, ini anak-anaknya, sehingga kita ngerti. Jadi Gitu. Jadi, bisa saling tafahum seperti iya itu Ustaz. betul, saling memahami. Nah, kemudian ini Ustaz, kan tadi banyak ke istri ya tadi yang kita Hmm. bicarakan. Kemudian kita bergeser ke suami mungkin seperti itu. Sebagai seorang suami jadi kita seorang laki-laki begitu Ustaz. Dalam rangka meneladani Nabi Muhammad gitu. Sejauh mana izin-izin yang boleh kita berikan atau yang kita mengizinkan seorang istri itu sejauh mana? Apa saja mungkin yang kita bolehkan dan yang tidak kita bolehkan gitu. Iya, tentu seorang suami itu ketika akan memberikan izin pada istri itu akan melihat aktivitas, ya. Aktivitas apa yang kalau misalnya dia apa namanya eh, itu untuk menjalankan tugas lembaga misalnya, ya tentu dia harus menyampaikan ke suami, menjelaskan ke suami, kemudian suami itu juga melihat kira-kira ini madorot dan manfaatnya lebih besar atau lebih kecil, ya. Kira manfaatnya lebih besar atau lebih kecil kan gitu ya. Jadi dipertimbangkan Iya, nanti suami akan iya. mempertimbangkan itu gitu. Kalau misalnya dia harus apa namanya mengizinkan istrinya untuk beraktivitas di luar, ya tentu kemudian tidak kita lepas. Ya. Jadi itu ya harus suami harus tetap memantau. Ya, mohon maaf misalnya apa namanya ada seorang istri yang ketika sedang bertugas dia banyak WA sekarang dengan suaminya, itu bukan kemudian istrinya suaminya itu terlalu memantau, protektif tidak, tapi itu memang kewajiban istri untuk memberitahu posisinya di mana. Atau ketika suaminya yang WA itu bukan berarti suaminya takut sama istri, tidak, tapi itu memang bagian dari dalam rangka ya mengkomunikasikan. Kalau mohon maaf ya, kalau terus kemudian seorang suami yang melepas terserah karena itu tugas lembaga, terus ya nggak bisa seperti itu. Nanti akhirnya malah istri menjadi kebablasan. Berarti tetap ketika memberikan izin misalkan dalam konteks tadi bekerja gitu, ya suami tetap harus juga
memantau dan melihat dan juga memperhatikan seperti itu Ustaz. Kan itu. Apalagi kok kemudian nanti ketahuan istrinya itu di luar ternyata bebas gitu. Atau Ya nanti itu tugas suami untuk mengingatkan. Kan nanti ketika sampai rumah kok apa yang di luar itu dibawa ke rumah, kemudian di rumah sudah mulai tanda-tanda itu kan berarti suami harus peka harus gitu. segera meluruskan seperti itu Ustaz. Maka antara komunikasi antara suami dan istri itu harus intens. Harus didiskusikan ya. Apapun ya. Dan Rasul mencontohkan ketika makan ya, beliau dahar sama istri itu memang tidak diem Mas. Maka fikihnya itu kan kalau makan ya sambil bincang-bincang ya, sambil bincang-bincang sharing mungkin katakanlah gitu. Maka kan Rasul sampai menyelesaikan problem keluarga itu ya di meja makan sambil ngobrol sambil mendiskusikan apa itu beliau di meja makan sambil makan, walaupun mungkin makannya Rasul tidak sama dengan makan kita tapi di meja makan itulah Rasul itu bincang-bincang dengan istri dalam problem solving yang dihadapi. Mungkin ketika katakanlah istri mungkin di luar tadi ada problem apa, misalkan dalam bekerja mau berangkat bekerja ternyata motornya atau kendaraannya motornya mogok-mogok, nah itu dibicarakan saat ngobrol makan itu kan pasti lebih enak, lebih santai. Betul. Oh berarti ada solusi, minta motor baru katakanlah seperti itu. Nanti kalau seperti itu bisa datang ke BMT untuk dibantu pembiayaan gitu ya Ustaz. Ya tadi kemudian seperti ini Ustaz, kan tadi masalah perizinan ya. Jadi mengizinkan istri itu sejauh mana, tadi kan yang penting dilihat dulu seberapa manfaatnya, antara manfaat dan ketidakmanfaatannya itu besar yang mana seperti itu Ustaz. Nah ketika misalkan ternyata itu sebetulnya kegiatan istri itu baik dan bermanfaat bagi agama dan juga bagi lingkungan dan bagi sebagainya, namun si suami itu tidak memberikan izin, padahal itu sesuatu yang hak, sesuatu yang benar yang dilakukan si istri gitu. Nah itu nanti apakah menjadi dikembalikan ke suami itu menjadi suatu kesalahan, atau memang yaitu hak suami mau mengizinkan atau tidak seperti itu Ustaz? Atau nanti malah menjadi kalau seperti itu berarti ya suami yang zalim, padahal istri mau melakukan suatu kebaikan tapi tidak diizinkan seperti itu Ustaz. Iya. Misalnya seperti ini Ustaz, dalam konteksnya terkadang kan ya misalkan seperti katakanlah saya gitu ya, suami istri kan kebetulan jauh Ustaz. Istri saya Purwodadi, asli Purwodadi, saya sini kan seperti itu. Nah dalam hal seperti itu kan mungkin istri kan juga kadang kangen dengan orang tuanya dan masih ada kewajiban untuk ya berbakti dengan orang tuanya juga kan Ustaz ya. Mau ketemu dengan orang tuanya itu kan sesuatu hal yang baik gitu. Nah misalkan kebetulan saya katakanlah orang yang egois, tidak saya izinkan gitu, misalkan seperti itu kan, nanti jadi kezolim atau bagaimana gitu Ustaz. Jadi gini, ketika seorang akhwat atau seorang perempuan itu menikah, maka hak seorang suami itu untuk mendampingi, membina dan seterusnya itu ya. Maka kalau ada seorang istri yang minta izin, maka seorang suami itu tentu akan melihat kepentingan apa. Kalau tadi misalnya dicontohkan seorang istri yang kangen sama orang tua, kemudian pengen silaturahim ke orang tua, kok kemudian suami nggak mengizinkan, ya justru jangan seperti itu. Ini kan sesuatu yang baik, ya. Maka kalau perlu antar istri itu ke rumah orang tuanya. Ya mungkin begini ya, mungkin nah ini kan nanti sifatnya kasuistis ya. Saat misalnya suami itu sedang repot, kemudian istri hanya aku kangen orang tua tak kesana. Ya ini saya sedang repot, misalnya besok Ahad gimana pas libur, diatur waktu. Ini kan kompromi, ya. Artinya bahwa memang itu hak suami mengizinkan atau tidak. Ya, kalau suami tidak mengizinkan, ya istri tidak boleh pergi, sekalipun mau ke tempat orang tua. Kan. Tetapi suami juga kemudian tidak saklek, pokoknya nggak boleh, ya, jangan ke rumah orang tuamu, itu juga nggak boleh. Cuman itu harus ada itu tadi didiskusikan. Kalau sekarang saya mungkin masih belum bisa nganter. Tapi kalau Ahad pas libur tak anter kan gitu ya. Nah, ini suami juga harus melihatnya seperti itu. Jadi harus didiskusikan mana yang baik gitu. Jadi, karena kemarin itu ada yang bertanya seperti itu ke saya. Kebetulan keilmuan saya kan juga masih dangkal Ustaz. Saya tidak bisa menjawab seperti itu kan dulu. Ada teman yang bertanya seperti itu. Ya kalau konteksnya itu tadi ya karena mau birrul walidain, ya itu boleh-boleh saja.
Tetapi suami juga tidak kemudian tidak mengizinkan dengan alasan ini hak saya, melarang atau mengizinkan, tidak seperti itu juga gitu ya. Ya kalau namanya anak sekalipun itu sudah menjadi tanggung jawab suami, tetapi kan ikatan batinnya tetap ada. Seorang anak Ya dan seorang anak orang pada tua orang tua itu kan tetap ada tetap ada ikatan gitu. batin gitu ya. Walaupun misalnya sebuah keterpaksaan nggak boleh ya, istri tetap nggak bisa berangkat. Tapi kan kemudian suami juga harus mikirkan kepentingan apa. Kan seorang anak menantu, laki-laki menantu, itu kan juga punya kewajiban birrul walidain pada orang tua mertua kan gitu ya. Karena kalau sudah menikah itu ibarat kata kalau pepatah orang Jawa, orang menikah itu tidak hanya menikahi anaknya, tapi juga keluarganya kan gitu ya. Jadi ya bapaknya ya ibunya itu kan akhirnya kita ketika menikah itu ya, maka mertua itu kan menjadi orang tua kita, mahram ya, menjadi mahram yang kita boleh jabat tangan, boleh cium tangan dan sebagainya, sama ibu mertua kan jadi mahram kan begitu ya. Jadi itu juga kita punya kewajiban pada mertua. Maka andaikan sang istri pengen birrul walidain, maka kita fasilitasi, kita antarkan begitu. Jadi secara tidak langsung ini tadi konteks mengenai bagaimana seorang istri, pasangan suami istri gitu ya, meneladani Rasul dalam berbakti kepada orang tuanya, seperti itu tadi. Kemudian mungkin kalau kita balik Ustadz, bagaimana orang tua meneladani Rasul ketika anak-anaknya sudah pada menikah, seperti itu Ustadz. Iya. Ada kewajiban orang tua yang sampai ketika anak-anaknya menikah itu nggak boleh ditinggalkan. Mungkin dari sebelum menikah dulu Ustaz. Anak sebelum menikah untuk mencarikan pasangan itu bagaimana kewajiban gitu seorang orang tua itu Ustaz? Jadi gini, Rasul itu sederhana ya. Ketika anak-anak perempuannya itu ada yang melamar ya, dan dilihat di sisi dinnya, dari agamanya dulu maka beliau nikahkan. Bukan dari maharnya dulu Ustaz. Bukan dari gantengnya atau cantiknya, bukan dari pekerjaannya. Maka mohon maaf, sampai ada satu cerita yang menarik ketika siapa yang memberikan lampu teplok di Masjid Nabawi itu, sahabat agak lupa itu. Jadi ketika ada seorang sahabat itu yang malam gelap kemudian ngasih lampu penerangan di Masjid Nabawi itu, sampai beliau mengatakan, andaikan saya masih punya anak perempuan maka akan saya nikahkan dengan anak perempuan saya. Tapi kan Rasul waktu itu sudah tidak memiliki anak perempuan kan. Sederhana, karena apa? Laki-laki itu bermanfaat untuk orang yang memberikan penerangan pada masjid yang kemudian orang beribadah dengan nyaman itu ya. Sederhananya seperti itu. Maka kalau ada seperti itu, nikahkan. Ya, maka kemudian kalau ada orang yang laki-laki itu datang ke rumah untuk meminang dengan kesungguhan niat ibadah dia, ya kita tidak perlu bertanya, pekerjaanmu apa mas? Enggak. Penghasilanmu berapa? Gajimu berapa? Enggak perlu. Tapi tanyakan, sholatnya seperti apa? Sholat 5 waktunya berjamaah enggak di masjid? Gitu ya. Karena itu melihatnya dari sisi agama. Nanti kalau alhamdulillah sholatnya bisa istiqomah. Sholat subuhnya bagaimana mas? Alhamdulillah saya berjamaah di masjid. Bahkan menjadi imam seperti itu. Iya kan? Saya jadi imam masjid. Wah, itu segera aja itu ya. Jadi karena orang yang sholatnya berjamaah di masjid, ini di kacamata Allah itu orang yang baik. Itu sudah orang yang spesial. Iya, karena kan inna sholata tanha faxi wal mungkar ya. Orang yang sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar itu ya. Maka itu indikator ketika Rasul sudah melihat sisi akidahnya, sisi ibadahnya, sisi agamanya, maka dinikahkan. Ya. Maka kemudian ketika anak itu sudah dinikahkan, ada satu hal yang tidak ditinggalkan, yaitu adalah terkait dengan hubungannya dengan Allah. Kemudian ketika anak-anaknya sudah menikah, itu yang dipantau bukan yang diawasi itu bukan pekerjaannya, tetapi bagaimana tumbuh kembang ibadahnya kepada Allah, hubungannya dengan Allah seperti apa. Keluarga itu mau dibawa kemana itu orang tua akan memantau terus. Harus memantau, tidak serta-merta melepaskan gitu. Saya nggak apa, mungkin kalau nggak salah sahabat Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Jadi ketika anaknya itu menikah, ya
kemudian namanya juga manten anyar itu ya, mungkin apa namanya sampai subuhnya kesiangan. Ketika sampai di masjid nggak dilihat anaknya, Nggak ada maka itu. pulang dari masjid ya, ketika subuh itu nggak kelihatan, maka pulang itu kemudian diketuk pintunya, ya. Kemudian ceraikan istrimu. Ya kenapa Pak? Ya karena istrimu menghambat kamu hubungannya dengan Allah. Allah, kamu melupakan ibadah ya, dan sebagainya itu. Jadi termasuk orang tua itu ketika anak-anaknya sudah menikah, ya dipantau tetap hubungannya dengan Allah. Bagaimana sholat berjamaahnya di masjid. Dulu sebelum menikah itu aktif jamaah di masjid, tapi begitu menikah kok sekarang malah jamaah di rumah. Kesannya jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah itu kalau keluarga itu di rumah bisa berjamaah, sholat 5 waktunya berjamaah. Ya boleh sih berjamaah di rumah, ya kan. Misalnya gini, kita sebagai suami sholat fardunya jamaah di masjid, ya. Kemudian istri di rumah menunggu. Tidak ada temannya Ya, untuk tidak ada berjamaah. teman. Kemudian kita pulang, sholat ba'diyahnya itu kita ngimami istri, kan itu. Kita sholatnya sholat ba'diyah, sholat sunnah, ya. Nanti kemudian istri itu sholat fardunya. Nanti kita salam, istri melanjutkan, kan gitu. Jadi masih tetap bisa berjamaah. Dan sebaik-baik sholat sunnah itu kan di rumah, kan gitu. Walaupun mungkin bagi jamaah sekarang itu kalau nggak sholat qobliyah dan ba'diyahnya itu di masjid itu di rumah malah bukan kurang marem, di rumah malah kelewatan, nggak jadi sholat rawatib itu ya, nggak jadi sholat ba'diyah itu. Akhirnya banyak orang yang kemudian, kalau bagi saudara-saudara kita yang membiasakan diri sholat rawatib, sholat sunnahnya di rumah, wah itu lebih afdol gitu ya. Jadi wajibnya di masjid, kemudian untuk sunnahnya di rumah seperti itu ya. Mungkin ada lagi Ustaz, jadi kewajiban seorang orang tua itu kepada anaknya yang sudah menikah tadi, selain memantau bagaimana keadaan yang kedua agamanya, itu tetap mengajak anak-anaknya itu untuk tetap thalabul ilmi, tetap belajar, karena memang kewajiban menuntut ilmu itu bukan identik dengan sekolah ya. Jadi bahasa sederhana ya ngajak anak tetap ngaji, tetap belajar tentang agama. Tetap belajar, karena memang thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim itu kewajiban yang harus ditunaikan setiap muslim, tidak memandang usia, tidak memandang jenjang pendidikan. Sehingga ketika kita sudah menjadi orang tua pun, anak-anak sudah menikah, itu tetap mengajak anak itu untuk belajar mengaji. Ya, artinya belajar itu kemudian tidak disematkan harus bergabung dalam sebuah organisasi keagamaan, tidak. Belajar agama, ya, karena memang tidak ada keharusan harus ikut satu organisasi keagamaan. Jadi organisasi itu hanya kendaraan, gitu. Tempat untuk kita belajar. Namun tempat itu bisa dimanapun. Jadi tetapi bahwa kewajiban kita belajar agama itu setiap mungkin di masjid kampung kita ada kajian di masjid, ya kita ikut. Ya kita dorong anak-anak tetap, atau mungkin menantu-menantu itu ke kajian-kajian itu. Oke, ini menarik Ustaz tentang belajar ini Ustaz. Kalau meneladani kepada Nabi itu bagaimana Ustaz? Untuk belajar itu apakah ini sudah kelihatannya levelnya sudah tinggi, katakanlah kiai atau ustadz itu, maka sudah boleh berhenti untuk belajar tentang agama, atau mungkin ini usianya sudah 30 tahun, sudah ke atas, itu berarti nggak usah belajar, atau memang kalau Nabi mengajarkan dulu itu belajar itu harus intens setiap hari, kemudian terus menerus sampai ke katakanlah tua atau mungkin sampai meninggal, seperti itu Ustaz? Ya, kalau tugas belajar itu adalah dari lahir sampai menjelang meninggalnya, itu tugas belajarnya kan seperti itu ya. Nah kemudian terkait dengan belajar ya, tentu ada penjenjangan, itu hanya soal penyampaian materi. Misalnya untuk anak-anak itu kan masih usia TPA. Materinya ya kan gitu. Tetapi kalau sama-sama sudah dewasa, semuanya harus dipelajari ya. Ketika sudah mumayiz ya, sudah baligh gitu ya, maka kan sudah menempel pada dirinya sebuah kewajiban yang harus ditunaikan misalnya. Nah, maka terkait dengan akidah ya harus diajarkan, atau kita harus mempelajari tentang akidah. Dan ini sifatnya fardu ain, wajib bagi setiap pribadi. Nggak mungkin kita belajar akidah tak wakilkan, Mas Saiful minta tolong diwakilkan ya, kan nggak bisa. Ini soal akidah gitu ya. Itu karena mungkin ke bawah kalau kuliah titip absen gitu. Jadi kalau tentang ketika kalau zaman dulu kan semuanya Rasul yang mengajarkan, semuanya para murid-murid beliau yang kita sebut sahabat itu kan
semuanya belajar pada Rasul. Ya, kemudian para sahabat ketika Rasul sudah meninggal, para sahabat itu meneruskan. Murid-muridnya siapa? Ya para tabiin. Para tabiin belajar pada tabiin. Kemudian para ulama-ulama berikutnya itu ya. Nah kita yang jauh dari itu ya tentu kita akan belajar. Tidak setiap para asatid itu menguasai ilmu akidah. Maka kita belajar pada ilmu akidah pada orang yang memang concern dalam bidang akidah. Nah kemudian juga padahal ibadah kaitannya dengan fikihnya gitu. Maka para ulama ya itu membiasakan diri ada waktu-waktu walaupun beliau mengajarkan ilmu, tetapi misalnya gini, di bulan Ramadan itu para ulama itu tetap membuka fikih puasa kan gitu ya, tetap belajar ya. Bahkan Rasulullah SAW itu mengupgrade diri beliau ketika di bulan Ramadan itu beliau murojaah. Walaupun wahyu Al-Quran itu turun kepada beliau, beliau sudah hafal kan, sudah paham. Tapi di bulan Ramadan beliau mengupgrade diri beliau itu murojaah Al-Quran sing nyimak malaikat kan gitu ya. Nah, sehingga kalau kita sebagai orang dewasa ya kita belajar itu semua ilmu din itu kita pelajari. Nah persoalannya kemudian di masjid-masjid atau di lembaga-lembaga kajian atau di masjid-masjid ilmu itu tidak semua ilmu kemudian bisa diajarkan. Ya, contoh misalnya yang ini sering saya sampaikan di beberapa tempat, ilmu faraid, ilmu tentang warisan, ini kan jarang dikaji. Ya, jarang dikaji. Ya, orang itu cenderung lebih suka tentang fikih ibadah. Ya, fikih ibadah. Jadi kalau kajian tentang fikih itu banyak orang yang bertanya itu. Tapi nanti kalau bergeser tentang materi akidah itu banyak orang yang diam gitu ya. Ya, fenomenanya seperti itu. Jadi kalau sudah materi akidah kan itu, kalau akidah kan nggak boleh beda ya. Akidah nggak boleh beda. Kalau fikih boleh beda. Ya, fikih ibadah boleh beda. Ya, bukan boleh kemudian kita bikin sendiri enggak. Karena memang fikih itu kan dari 4 imam mazhab itu berbeda-beda, ya kan gitu. Tapi yang kaitannya dengan fikih faraid ini jarang tentang ilmu warisan itu kita. Di masjid kami pernah kami mengundang Dr. Muhammad Salim itu ya. Ya, itu menarik sekali karena memang banyak di tengah-tengah masyarakat itu ketika ada orang yang meninggal itu enggak berlaku ini fikih faraidnya. Hukum warisannya itu nggak dijalankan. Karena kurangnya pemahaman mengenai itu. Dan itu jarang sekali. Dan tidak setiap asatid itu mampu untuk menjelaskan tentang ilmu faraid ini. Karena itu ilmu faraid itu hitung-hitungannya langsung dari Allah gitu ya. Jadi kalau ada seorang suami meninggal, istri itu jatahnya berapa persen, ya. Kalau dia punya anak, kalau nggak punya anak seperti apa, itu hitung-hitungnya langsung dari Allah, matematikanya. Jadi tidak hanya ketika orang tua meninggal maka diwariskan kepada anaknya saja, itu enggak, tidak. Tapi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Yeah. Suaminya meninggal, ya sudah tinggalan suami itu punyanya istri gitu ya. Padahal anak juga sebetulnya punya kan hak. Di situ ada hak anak, hak anak, kemudian hak saudaranya suami kalau dia punya saudara seperti kan ada ilmu faraidnya kan seperti itu. Dan ini tidak seperti itu. Maka apakah dalam walaupun kita sudah berkeluarga dalam mencari ilmu itu perlu ada pembagian atau tidak perlu kalau kita sudah ya sebenarnya kebutuhan ilmu din pada masing-masing pribadi itu kan sebenarnya sangat kompleks gitu ya. Ya saya butuh ilmu fikih maka saya belajar tentang ilmu fikih. Saya belajar tentang kalau misalnya Sakofah Islamiyah ya kan itu yang sekarang sedang tren itu ya berarti kan saya harus belajar tentang Sakofah Islamiyah. Atau mungkin kelihatannya saya kok butuh spirit motivasi, saya mungkin melalui futur ya tentang hati ya berarti kita harus belajar tentang tazkiyatun nafs kan itu. Nah itu ada di tempat-tempat kajian saya itu yang memang sifatnya permintaan temanya ini. Tapi ada juga yang menyerahkan. Kalau menyerahkan kita ya berarti kita tentang materi akhlak. Karena memang fenomena hari ini penurunan akhlak yang sangat seperti itu hanya butuh untuk kita kaji lagi tentang akhlak itu. Oke, ini sebelum kita tutup saya mau tanya satu lagi Ustaz, karena terbatasnya waktu. Oh gitu ya. Udah jam berapa ini? Tadi kan tentang ilmu, kita diwajibkan untuk mencari ilmu itu mulai dari kita masih kecil sampai ke
menjelang meninggal, seperti itu Ustaz. Nah, kemudian mungkin terkadang ada keilmuan yang kita kelewat gitu, yang kan tidak mungkin semuanya pasti kita pelajari. Jadi orang itu mungkin ya fokus kepada salah satu bidang seperti itu Ustaz nih. Nah, kebetulan misalkan nih ada sesuatu praktik keagamaan yang saya itu kelewat, belum tahu ilmunya, seperti itu, katakanlah seperti itu Ustaz. Kemudian saya itu sudah mengamalkannya dari kecil, sudah ngelakoni gitu. Misalkan katakanlah, karena orang tua saya sering puasa Senin Kamis, saya juga ikut puasa Senin Kamis, tapi saya tidak tahu tentang mungkin keilmuannya tentang puasa Senin Kamis itu dianjurkan oleh Nabi seperti apa, kemudian ada dalam ayat atau hadis berapa, kemudian nanti hikmahnya seperti apa, itu kita tidak tahu. Pokoknya ya hanya meniru orang tua dan mengalir gitu saja Ustaz. Nah, itu nanti hukumnya jatuhnya bagaimana Ustaz? Ya, jadi kalau kita melakukan amal ibadah yang karena kita mencontoh orang tua, misalnya puasa Senin Kemis, ya tetap puasa Senin Kemis itu sah dan berpahala kalau kita niatkan untuk mencari ridho Allah kan gitu ya. Nah, persoalan kemudian kok saya belum pernah mengkaji tentang keilmuan tentang, nah itu bagian dari kita belajar. Mengkoreksi apa yang belum kita tahu. Tapi kemudian kita kalau begitu puasa Senin Kemis kemarin saya berarti tidak sah. Enggak, ya tetap sah ya. Tetap sah dan berpahala kan begitu. Dan itu jangan kemudian dihentikan sebelum saya belajar kan itu. Jangan, ya lanjutkan, teruskan aja. Cuman dalam kita belajar ya terus kemudian kita membuka ya. Kalau kitab yang Syekh Jabir Al-Jazairi ya, Minhajul Muslim itu kan komplit. Ya, artinya di sana ada tentang fikih ibadahnya, ada fikih muamalahnya gitu ya. Ya kita buka. Bahkan ketika kita membuka itu kita bisa tahu, oh fadilahnya puasa Senin Kamis itu seperti apa sih? Oh fadilahnya orang yang sholat duha itu seperti apa sih? Fadilahnya orang yang sholat tahajud itu seperti apa kan? Mungkin kita sholat tahajud karena orang tua sholat tahajud, kemudian kita dibangunkan, ya kita masih ikut sholat tahajud itu ya, atau orang tua sholat duha, kemudian kita ikut sholat duha. Nah kemudian kita iringi, kemudian kita membuka, kita belajar. Kalau misalnya kita tidak belajar langsung, ya kita bertanya kan itu. Dan ilmu itu ya tidak harus melalui lembaga formal. Ketika kita bertanya pada seorang ustadz ini kok saya belum tahu tentang sholat tahajud itu seperti apa. Ketika kita diterangkan tentang fikihnya sholat tahajud, kemudian fadilah sholat tahajud, dan kita sudah sampai ilmu pada kita, artinya kita sudah mendapatkan ilmu itu. Sekalipun mungkin kita belum membaca kitabnya, tidak membaca secara langsung, ya, tapi kita sudah diberitahu, diterangkan oleh ustadz yang ngisi tentang, atau kita bertanya secara langsung, itu kita artinya kita sudah mendapatkan ilmu itu dari ustadz itu, tadi gitu. Jadi tidak harus langsung kita membaca ke mungkin kitab-kitabnya, tapi juga kepada orang yang berilmu atau memiliki ilmu tentang itu pun juga boleh seperti itu. Ya, artinya kita sudah mendapatkan ilmu dari seseorang itu, dari para asatidz itu, kemudian kalau mau kita sebagai kepala keluarga mau mengajarkan pada anak, tentu kita melanjutkan dengan Ustadz, kitabnya apa ya? Nah, kemudian kita beli, kita buka, kita ajarkan pada keluarga kan gitu. Jadi setelah kita mendengar, kita melakukan, kemudian kita beli kitabnya, kita buka, kita baca, oh iya kan. Atau mungkin sebenarnya misalnya gini, misalnya saya diminta ngisi kajian Sabtu pekan pertama misalnya itu ya. Nah ini teman-teman yang mendengar itu apa yang saya sampaikan, boleh tanya kitabnya apa itu, kemudian nanti saya tak beli gitu ya. Asal mau dipelajari lebih lanjut. Dipelajari kan itu. Atau itu tadi ayatnya surat apa, ayat berapa, nanti di rumah dibuka tafsirnya kan itu. Jadi itu untuk melanjutkan, lebih mematangkan ilmu yang kita terima, yang kita dapatkan itu. Terima kasih Ustadz. Mungkin untuk mengenai bagaimana kita meneladani Rasul tadi Ustadz, mungkin bisa diberikan closing statement sebelum kita akhiri Ustadz. Jadi apa saja mungkin tip atau trik atau mungkin hal apapun gitu Ustadz mengenai keteladanan kepada Nabi ini. Iya, Allah sudah menyampaikan laqad kana fi Rasul uswatun hasanah ya. Jadi sudah ada pada Rasul itu suri teladan, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu sudah paripurna. Jadi ketika Allah itu mewafatkan Rasulullah SAW, itu artinya bahwa
Islam ini sudah sempurna. Nah, kemudian kita di dalam meneladani Rasulullah SAW tidak hanya pada tataran ibadahnya yang sifatnya mahdhah seperti sholat, puasa, zakat dan seterusnya saja, tetapi seluruh aktivitas kita, ya, baik dalam hal kita thalabul ilmi, baik dalam hal muamalah, baik dalam keluarga, bahkan sampai pada baik pada tataran ketatanegaraan sampai pada peperangan, itu sudah ada contoh dari Nabi. Kita tinggal meniru saja, mencontoh saja. Maka yang hari ini orang disibukkan tentang muamalah, ya, semua orang bekerja sekarang, sibuk. Bahkan yang belum bekerja pun pengen mencari kerja. Maka contohlah Rasulullah itu di dalam muamalahnya, ya. Bukan saya harus bekerja apa, tetapi bagaimana Rasul di dalam muamalah, tentang kejujurannya, ya, tentang kedisiplinan beliau, kan begitu. Jadi orang bekerja harus betul disiplin, kan itu. Maka semua sendi-sendi kehidupan kita ini mari kita mencontoh Rasulullah SAW, sehingga ketika kita sudah mencontoh beliau, hasil itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar, kemudian tawakal kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu Mas Saiful. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Sapardi sudah memberikan kita banyak sekali ilmu pada kesempatan kali ini mengenai Maulid Nabi, khususnya bagaimana kita meneladani beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi banyak hal, banyak sudut, banyak sisi, banyak sendi-sendi yang bisa kita tiru, yang bisa kita teladani dari Rasulullah itu sendiri, baik dari ekonominya, kejujurannya, kedisiplinannya, kemudian bagaimana beliau beraktivitas sehari-hari. Itu banyak sekali keilmuan di situ yang tentunya misalkan kita pelajari sampai kita tua nanti, itu saya yakin tidak akan selesai gitu, Ustaz, karena banyak sekali keilmuan yang diajarkan oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Begitu teman-teman, terima kasih pada kesempatan kali ini sudah menyimak podcast kita. Karena keterbatasan waktu, maka harus kita akhiri untuk podcast kita kali ini yang sudah dihadiri oleh beliau Ustadz Sapardi. Kita aturkan terima kasih Ustadz Sapardi atas keilmuan yang sudah di-sharingkan kepada kita, dibagikan kepada kita semua pada kesempatan kali ini. Serta terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak podcast kita. Jangan lupa diklik like, juga subscribe-nya. Mungkin jika bermanfaat bisa di-share, dibagikan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.